فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Karena orang itu kenapa beramalnya, beribadahnya biasa-biasa saja? Dikarenakan dia memikirkan bahwasannya masih ada Ramadan tahun depan. Seperti melaksanakan sholat subuh tadi. Bapak Ibu, sholat subuh enggak tadi? Biasa saja kan Bu? Kenapa? Karena Ibu berpikir masih ada subuh besok. Bukan begitu? Nah, dan itu yang ditanyakan oleh para sahabat Ridwanullah ajma'in. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Alimni wa aujiz. Tolong ajarkan kepadaku satu amalan. Tapi tolong amalannya yang singkat saja. Jangan panjang-panjang. Nah, ini cocok banget bagi yang sudah legend. Ya kan? Amalannya ringan, ringkas, dan padat. Cocok banget dengan MT Hidayah, Sakinah. Karena kata-kata sudah legend. Dengarkan Ibu, wasiatnya Rasulullah SAW. Idza qumta fi salatika fasalli salata muwadda'. Naam. Ya, atau salatul muwaddi'. Naam. Fasalli salatal muwaddi'. Ya, idza qumta fi salatika fasalli salatan muwaddi'. Apabila engkau melaksanakan ibadah salat, maka jadikanlah salat itu sebagai salat perpisahan Anda dengan ibadah salat tersebut. Naam. Subhanallah. Ada dua maksud daripada ungkapan Nabi SAW ini. Fasalli salatan muwaddi'. Ada yang mengartikan ketika kita melaksanakan ibadah salat, kita meninggalkan seluruh urusan-urusan dunia. Tidak mau kita untuk memikirkannya lagi. Fokus dengan ibadah salat. Jadi yang kita tinggalkan itu apa? Dunianya. Ketika seseorang sanggup untuk meninggalkan dunianya, maka insya Allah, biiznillah, dia akan sanggup menghadirkan hatinya untuk Allah Jalla wa'ala. Sehingga melaksanakan ibadah salat tersebut akan khusyuk, sanggup menghadirkan qalbunya untuk Allah Jalla wa'ala. Kenapa dia meninggalkan seluruh perkara-perkara dunia? Salata mawaddi'. Perpisahan. Dengan apa? Dengan dunia. Perkara-perkara dunia. Ada juga yang mengatakan fasalli salatan mawaddi' ini maksudnya kita tersebut menjadikan itu ibadah salat yang terakhir yang kita lakukan. Ibu, jika sekiranya ibu tadi salat duha, ibu berpikir bahwasannya hari ini salat duha terakhir. Bagaimana sikap ibu ketika melaksanakan salat duha tersebut? Biasa-biasa saja atau fokus untuk menghadirkan hati untuk Allah Jalla wa'ala? Atau ya ibu betul-betul ya menanamkan kehusuan dalam qalbu yang paling dalam? Atau bagaimana Bu? Jika saya mengatakan, Bu, ini salat ibu yang terakhir loh Bu. Atau ada yang infokan ya, subhanallah. Kalau kita misalnya meyakini ini salat yang terakhir buat kita, khusyuk enggak ibu-ibu? Sanggup enggak menghadirkan hati untuk Allah Jalla wa'ala? Ada enggak rasa takut ketika melaksanakan ibadah salat tadi? Ada enggak rasa berharap kepada Allah Jalla wa'ala ketika melaksanakan ibadah salat tadi? Ada. Tapi kenapa ibu-ibu salat tidak khusyuk? Kenapa Bu? Kenapa ibu tidak sanggup menghadirkan hati ibu ketika sholat? Ya, kenapa? Karena ibu menganggap umur masih panjang. Duha, besok juga ada duha lagi. Bukan begitu? Lusa juga ada, pekan depan ada. Sehat. Subhanallah. Bukan begitu? Coba kalau ibu berpikirnya, subhanallah, seperti di kajian sekarang ini. Ini kajian terakhir. Ibu pasti akan fokus. Enggak ada tuh bisik-bisik tetangga. Enggak ada tuh yang ini, pasti fokus. Enggak ada tuh yang sambil ngantuk-ngantuk.
Nggak ada tuh sambil minum atau makan gitu kan. Ini kan karena tertutup nih. Subhanallah. Ini menjadi pembantu dan penolong buat ibu-ibu untuk melakukan tadi. Tidur, makan, berbicara. Bukan begitu? Tapi meskipun ditutup seperti ini, kalau ibu meyakini ini kajian terakhir, sepertinya ibu fokus, catat, menghadirkan hati dan telinga untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh sang ustadz, oleh sang kiai, oleh sang syekh. Seperti itu. Ibu kemudian fokus, kalau misalnya tidak paham, bertanya. Dan pertanyaannya sudah dipersiapkan. Subhanallah. Kalau ini kan biasa-biasa aja. Karena yakin. Ya, karena masih ada kajian siang nanti. Masih ada kajian sore. Karena dia mengatakan, oh ini bukan kajian anak terakhir kok. Karena orang kalau bahasa terakhir itu suatu yang menakutkan. Bukan begitu Bapak? Sangat menakutkan. Seperti misalnya seorang ibu ya kan. Karena sudah legend begini kan general check up. Sering. Per 6 bulan general check up. Periksa darah. Subhanallah. Kemudian berkaitan dengan apa? Periksa yang macam-macam. Gula. Ya, kemudian berkaitan dengan masalah yang lainnya ya. Seperti itu. Kemudian ketika general check up tadi. Ternyata ketahuan ada penyakit. Penyakitnya itu sangat mengerikan. La samahallah. Semoga tidak terjadi dengan kita. Ibu, kata Pak Dokter. Ibu apa kabar? Sehat. Bagaimana keadaan ibu hari-hari ini? Alhamdulillah Pak Dokter. Kenapa Pak Dokter bertanya begitu? Maaf ya ibu, disaksikan oleh suami ibu. Saya sudah bicara dengan suami ibu. Ya, dari tes dan pemeriksaan lab tadi, ibu ada penyakit ini. Apa yang terjadi dengan ibu ketika diinfokan seperti itu? Shock, kaget, kemudian terbayang oleh dia apa? Kematian. Bukan begitu? Apalagi dokter itu polos banget. Ketika suaminya bertanya, ini kalau untuk ini ada kesembuhannya enggak? Ada memungkinkan? Ya kita berikhtiar, berusaha. Tapi Om, tapi Pak, kalau menurut pengetahuan saya sebagai seorang dokter dan ahli medis, ini si tante, ya subhanallah, hitungannya tinggal beberapa pekan lagi. Tidak sampai 1 bulan. Ini saya tidak mendului Allah Jalla wa'ala. Saya muslim, dokter muslim. Saya tidak mendului Allah Jalla wa'ala. Tapi menurut hitungan medis sepertinya tante tinggal hitungan pekan lagi. Suaminya subhanallah bersedih meneteskan air mata. Kadang tidak tega untuk berbicara dengan tante. Tapi harus disampaikan. Supaya dia mencegah hal-hal yang ada pantangannya seperti itu. Nah kira-kira ibu, kalau ibu disampaikan seperti itu oleh seorang dokter. Apa yang ibu lakukan? Menangis sejadi-jadinya? Atau mungkin kena hitungan beberapa pekan lagi? Nah ya, setiap hari makan yang enak-enak? Atau mungkin di sisa umur ibu jalan-jalan ke tempat yang belum ibu datangi? Atau bagaimana Bu? Nah kalau jawabannya sebagai seorang yang beragama ya, religius ya kita katakan, pastinya kita memikirkan kematian kita. Dan kalau kita ingin menyambut kematian kita tersebut dengan banyak apa? Beramal, beribadah, berdoa, meminta ampun, menyiapkan diri untuk berjumpa dengan kematian tersebut. Kenapa? Karena dia sudah mengerti, sudah paham. Setiap jiwa ini pasti mati. Setiap makhluk ini berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Subhanallah, kita yang tidak terbiasa silaturahim. Karena merasa kaget tadi, umur beberapa pekan lagi tahu-tahu datang ke keluarganya. Tumben banget si Pulana datang. Biasanya nggak pernah datang, biasanya kita yang datangin. Subhanallah. Tapi ketika diinfokan mau koit atau mau meninggal tadi itu,
Dia berusaha datang kepada pemiliknya, kerabatnya, keluarganya. Dan subhanallah ketika dia cerita meneteskan air mata tentang penyakit yang dia alami. Maafkan aku. Subhanallah, dulu lisan ini lancip. Maafkan aku kosakata yang kurang. Maafkan aku yang sering menggunakan jari-jari ini dalam keadaan yang tidak ada amanahnya sama sekali. Subhanallah. Apalagi menjelang kematian sudah. Dia sudah di rumah sakit. Tersungkur di kasur yang empuk. Datang bestinya dari MT Hidayah Sakinah. Kemudian ibu-ibu yang datang tersebut mendoakan sambil meneteskan air mata. Kemudian dia mengucapkan satu persatu teman dan besti yang datang. Maafkan aku. Sepertinya aku akan diundang oleh Allah Jalla wa'ala. Jangan ngomong begitu. Tapi kenyataannya begitu. Aku sudah tidak kuat lagi. Doakan aku. Tolong doakan aku. Dan tolong nanti ketika aku meninggal dunia, tolong kajian MT Hidayah Sakinah tetap ada. Tolong banget. Mudah-mudahan itu sebagai amal solehku. Tante jangan ngomong begitu, gak boleh. Aku bukan ngomong untuk menolak takdirnya Allah Jalla wa'ala. Tapi sepertinya begitu. Maafkan ya, terutama kepada kamu penitia yang paling muda. Yang sering kita omelin. Yang sering kita tunjuk-tunjuk. Maafkan banget. Bilang sama Ustadz juga. Teleponin Ustadz supaya datang. Terutama yang kajian pekan kedua Selasa. Subhanallah. Kenapa Tan? Aku pingin minta maaf sama Ustadz itu. Karena sering seuzon dengan tuh Ustadz. Subhanallah. Sudah siap dia untuk mati semua. Mempersiapkan segala-galanya. Subhanallah, utang sama si Pulana sudah dibayar. Kemudian kewajiban-kewajiban dia laksanakan. Kalau dia tahu kan. Bayangkan bapak atau ibu mengetahui tentang ini Ramadan yang terakhir. Ya Allah, subhanallah. Dia fokus beramal, dia fokus beribadah. Dan dia tersebut termasuk orang-orang yang memang pantas untuk dipanggil oleh Allah Jalla wa'ala. Menyambut bulan Ramadan ini. Sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala nyatakan dalam surah Al-Baqarah. Ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Beriman yang bagaimana? Yang bersedia menyambut seruan dan panggilan Allah Jalla wa'ala. Siap untuk melaksanakan perintah Allah, siap untuk meninggalkan segala larangan Allah Jalla wa'ala.